Hai, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang kepemimpinan atau leadership. Menurut Oxford Dictionary atau Kamus Oxford, definisi kepemimpinan itu sederhana. Tindakan seseorang untuk memimpin sekelompok orang atau organisasi. Dan salah satu pakar kepemimpinan dunia yang terkenal, John Maxwell, dia mengatakan leadership is influence, nothing less, nothing more. Kepemimpinan adalah soal bagaimana kita punya kemampuan untuk memberikan pengaruh, nggak lebih, nggak kurang. Dan menurut salah satu guru manajemen yang terkenal yaitu Peter Drucker, kepemimpinan adalah bagaimana seseorang mampu membuat visi orang-orangnya itu lebih tinggi daripada kemampuan mereka melihat sekarang ini. Kemampuan seseorang untuk membuat timnya mencapai kinerja yang jauh lebih baik daripada standar yang ada. Dan yang ketiga adalah kemampuan seseorang untuk membuat seseorang melalui kepribadiannya bisa menjadi jauh lebih bagus daripada batas kemampuan yang dia miliki. Nah, dari saya sendiri, setelah studi belajar tentang kepemimpinan, definisi kepemimpinan menurut saya kemampuan kita untuk membangun yang terbaik dalam diri kita sehingga kita layak untuk diikuti. Nah, kepemimpinan itu bukanlah posisi atau jabatan. Persoalannya adalah orang seringkali mengidentikan saya baru bisa menjadi seorang pemimpin kalau saya punya posisi sebagai supervisor, sebagai manajer, sebagai bos, sebagai direktur. Enggak. Banyak orang yang punya posisi belum tentu dia jadi pemimpin loh. Saya kasih contoh dua kisah tentang Valda dan Roger. Valda ini adalah seorang wanita yang sangat ambisius. Dia bekerja dengan cara-cara yang kadang manipulatif dan sangat tidak peduli orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya dia menjadi seorang manajer. Tapi pada saat ketika dia jadi manajer, sikapnya sangat otoriter, sangat tidak bersahabat. Bahkan dia seringkali meremehkan orang yang dianggap lebih rendah daripada dirinya. Yang kedua adalah kisah Roger. Roger pun sama, dari latar belakang staff, dia berusaha dengan luar biasa untuk dirinya sendiri, dia nggak peduli dengan orang lain, akhirnya sampai dia bisa menjadi seorang direktur. Tapi ketika jadi direktur, dia nggak peduli dengan orang lain, dia hanya peduli dengan ambisi dan karir dirinya. Nah, kalau kita perhatikan, dua orang ini, Valda dan Roger, mereka punya posisi, tapi belum tentu mereka disebut sebagai pemimpin. Jadi balik lagi kepada definisi kita. Menjadi seorang pemimpin berarti kita harus mulai dengan kualitas diri kita dulu. Bahkan kadang-kadang ada pemimpin yang nggak punya posisi, tapi mereka memimpin. Saya jadi ingat kisah di tanggal 11 September 2001 waktu ketika gedung WTC ditabrak dan kemudian hancur. Saat itu ada seorang tukang pos, biasa-biasa, bukan seorang yang punya posisi tinggi. Tapi pada saat ketika gedung WTC mau hancur, mau runtuh, yang dia lakukan adalah masuk ke dalam gedung itu dan menyuruh keluar banyak direktur, pemimpin perusahaan yang kemudian mengikuti instruksinya. Dan konon, akhirnya dia sendiri tidak selamat. Pada saat situasi seperti itu, Anda bisa bayangkan nggak? Si seorang tukang pos, posisinya cuma seorang tukang pos biasa, cuma staf biasa. Tapi dia berhasil menyelamatkan dan memerintahkan para pimpinan perusahaan untuk keluar. Dan dia lebih tepat disebut sebagai pemimpin dalam situasi itu. So, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, mari kita tidak selalu bicara tentang posisi dulu. Jadi, tips untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu apa? 3 hal. Yang pertama-tama adalah kita mulai dengan membangun kualitas diri kita. Kualitas diri kita ada 2, yaitu 2C. Satu adalah kompetensi kita, keahlian kita, kemampuan kita. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus mengerti, Anda harus punya technical skill supaya tidak diremehkan anak buah Anda. Mungkin Anda nggak bisa mengerti secara mendalam, tapi Anda harus tahu. Bagian kedua dari kemampuan kita tentunya adalah karakter kita. Bagaimana penampilan diri kita, terutama integritas, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bersikap sehari-hari, dan attitude kita itu sangat penting. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengembangkan pengaruh kita. Pengaruh itu bisa langsung, pengaruh itu bisa nggak langsung. Tetapi kita selalu harus berpikir bahwa pemimpin adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, tip penting untuk menjadi seorang pemimpin adalah kita harus care, kita harus peduli. Di bukunya menarik, Simon Sinek mengatakan, leaders eat last. Seorang pemimpin itu makan belakangan. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang kemudian direspek oleh anak buah kita, kita harus care dengan mereka. Kita harus peduli dengan mereka. Kita harus memikirkan mereka. Ketika kita memikirkan mereka, mereka pun akan memikirkan kita. Semoga 3 tips ini, baik sekarang ketika kita nggak punya posisi, ataupun nanti pada saat ketika kita punya posisi, kita menjadi seorang pemimpin yang pada akhir kepemimpinan kita, orang akan mengatakan, wow, saya pernah punya seorang pemimpin yang luar biasa, yang begitu menginspirasi saya. Dari saya, Anthony Dio Martin. Salam antusias.